Dinas Perdagangan Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nakertrans Kabupaten Maibrat mengadakan rapat koordinasi atau rakor bidang ketenagakerjaan dengan investor dan para pelaku usaha di ruang pertemuan Setda Maibrat, Selasa 25 Juli 2023. Pertemuan tersebut juga membicarakan terkait pemberian peluang usaha untuk orang asli Papua WAP, khususnya WAP Maibrat di era otonomi khusus jilid kedua. Penjabat Bupati Maibrat dalam arahan yang disampaikan melalui Asisten 2 Bidang Perekonomian Setda Maibrat Engelbertus Turot sebelum membuka resmi pertemuan menyampaikan, pemerintah menjamin agar rakyat dalam hal ini WAP Maibrat perlu ada perhatian khusus oleh pemerintah maupun investor lainnya. Hal tersebut sebagaimana amanat Undang-Undang Otonomi Khusus Nomor 2 Tahun 2021. Sehingga diharapkan Engelbertus, melalui rakor yang diselenggarakan Dinas Tenaga Kerja diharapkan ada aksi-aksi nyata yang segera dilakukan oleh instansi terkait yang berpihak terhadap WAP Maibrat sehingga kebijakan-kebijakan khusus yang nantinya diambil oleh pemerintah maupun investor lainnya itu benar-benar bisa tepat sasaran kepada WAP Maibrat. Meski demikian sisi lain Engelbertus juga mengakui, kurangnya kebijakan khusus yang berpihak bagi WAP Maibrat saat ini karena masalah data. Sehingga diharapkan OPD terkait agar sinergi mantapkan data mengenai sebaran, jumlah dan status WAP Maibrat saat ini agar kebijakan diambil betul-betul berpihak pada WAP Maibrat. Memang selama ini kita kadang-kadang tumpang tindih, kita tidak pernah memiliki data yang akurat, berapa banyak orang Papua, berapa banyak yang menganggur, berapa yang sudah kerja dan berapa yang bergelar sarjana, berapa yang punya usaha dan lain sebagainya, kata Engelbertus. Atas nama pemerintah, kesempatan ini dia juga mengapresiasi kegiatan tersebut dan berharap rakor ini bisa merekomendasikan kebijakan yang pro terhadap WAP Maibrat di kemudian hari. Ketua Panitia Kegiatan sekaligus PLT Kepala Dinas Perdagangan Nakertrans Kabupaten Maibrat Samuel A.C. Bles menjelaskan, kegiatan didasari beberapa permasalahan pokok sehingga perlu dilaksanakan antara lain, belum terdapat data valid mengenai jumlah investor dan pelaku usaha, belum adanya data pengangguran lulusan SMA sederajat hingga doktor, belum adanya kepekaan dan kepedulian sosial seluruh stakeholder terhadap nasib pengangguran dan lain-lain di Kabupaten Maibrat. Sehingga kegiatan dilaksanakan dengan harapan ialah, pertama bisa memperoleh gambaran tentang peluang kerja WAP di era Otsus jilid kedua, kedua mendata perusahaan dan pelaku UKM yang berada di wilayah hukum Kabupaten Maibrat, mendata pengangguran terbuka maupun tertutup WAP Maibrat, memperoleh kesepakatan dengan pelaku usaha di wilayah Maibrat tentang bagaimana mengakomodir nasib para pencari kerja dan sebagainya, jelas Samuel. Alumni S2 UGM ini melanjutkan, kegiatan ini dilakukan untuk memperoleh gambaran umum tentang setiap permasalahan yang telah diuraikan tersebut guna diakomodir. Terlebih kepada nasib para pengangguran atau pencaker WAP Maibrat. Ia mengatakan, pelaksanaan agenda rakor ini merupakan tahap pertama, sedangkan tahap kedua adalah evaluasi, pendataan pelaku UMK dan pengangguran menurut tingkat pendidikan sehingga menjadi data tertulis dalam bentuk sebuah buku untuk menjadi perhatian banyak pihak. Rakor tersebut menghadirkan 3 orang narasumber, diantaranya perwakilan tokoh Maibrat Agustinus Saa, berbicara terkait sudut pandang sejarah serta asas manfaat kehadiran Undang-Undang Otsus. Obaja Aveneti Rumah Akademisi Unipa Manokwari menyajikan materi kesempatan kerja orang asli Papua di era Otsus jilid kedua. Dan terakhir perwakilan ANJ Sawit yang beroperasi di wilayah Maibrat Sorong Selatan, Michael dengan materi gambaran umum ANJ. PLT Kepala Dinas Perdagangan Nakertrans Samuel A.C. Bles, mengapresiasi ketiga pemateri tersebut. Menurut Samuel materi yang disampaikan sangat bermanfaat dan memberikan pencerahan kepada hadirin. Adapun rakor tersebut menghasilkan 3 rekomendasi diantaranya, pemerintah Maibrat perlu menyiapkan anggaran 2 miliar untuk pelatihan dan pendampingan bagi WAP Maibrat. Pemkab Maibrat wajib membangun Balai Latihan Kerja atau BLK sebagai pusat pelatihan kerja dan ketiga investor yang beroperasi di wilayah hukum Maibrat diharapkan memberikan peluang kerja seluasnya bagi anak-anak Maibrat. Latar belakang yang pertama yaitu belum adanya data yang valid tentang investor maupun pelaku usaha di wilayah Kabupaten Maibrat dan juga pelaku jasa konstruksi
dan pelaku usaha kecil dan menengah di Kabupaten Maibrat. Hal kedua, belum adanya data yang valid tentang pengangguran lulusan SMA, SMK, dan sederajat, juga pengangguran tingkat diploma, sarjana, dokter, pilot, dan sebagainya di wilayah Maibrat. Magister juga demikian. Ini fakta ya. Teman saya, belum adanya kepekaan dan kepedulian dari kita semua, baik pelaku usaha maupun kita sekalian terhadap pengangguran terbuka dan pengangguran tertutup. Ini adalah sebagai berikut. Memperoleh gambaran tentang peluang kerja orang asli Papua di era Otsus Jilid 2. Kedua, mendata perusahaan dan pelaku UKM di wilayah hukum Kabupaten Maibrat. Mendata pengangguran terbuka maupun tertutup orang asli Papua, khususnya orang asli Maibrat. Memperoleh kesepakatan dengan pelaku usaha di wilayah Kabupaten Maibrat tentang bagaimana kita mengakomodir para pengangguran atau para pencari kerja di wilayah ini. Kegiatan ini nanti kita melakukan dalam 2 tahap. Tahap pertama yaitu rapat koordinasi ini untuk memperoleh gambaran tentang berbagai permasalahan yang terjadi di wilayah kita. Ya, kita memperoleh gambaran, memetakan permasalahan. Untuk tahap kedua, dan setelah kegiatan ini kami akan ada evaluasi, kami beri laporan sementara. Lalu tahap kedua adalah melakukan pendataan. Pertama, data tentang pelaku usaha kecil dan menengah. Kedua, pendataan tentang pengangguran menurut tingkat pendidikan. Dan akan bentuk keluarannya yaitu dalam bentuk data tertulis atau buku, sehingga menjadi perhatian para pihak, para stakeholders yang turut mengambil bagian dalam pembangunan wilayah ini. Memberikan jaminan bahwa rakyat harus diberi perhatian khusus. Pemerintah hadir memberikan kepastian itu. Dalam amanat undang-undang, dulu di tahun Undang-Undang Nomor 21, habis itu Undang-Undang juga nomor tahun berapa 2 Otsus, menempatkan orang asli Papua pada jajaran yang terdepan, yang harus mendapat perhatian khusus dari pemerintah maupun stakeholder yang lainnya. Ya, sehingga pada hari ini melalui pemerintah, melalui OPD terkait, melalui Dinas Tenaga Kerja, ada rangkaian kegiatan yang harus dimulai sehingga kebijakan-kebijakan yang dilakukan harus tepat sasaran. Selama ini kita pemerintah kadang-kadang melakukan tumpang tindih. Dinas Tenaga Kerja masuk, habis koperasi masuk, habis ketahanan pangan masuk, pertanian masuk. Tapi kita tidak pernah memiliki data yang akurat seberapa banyak orang Papua yang masih menganggur, yang memiliki sarjana ini, sarjana itu, dan sebagainya. Ya, kita belum memiliki, sehingga semestinya rapat ini harus hadir semua pimpinan OPD terkait, Papeda harus hadir, dinas terkait harus hadir, supaya kita bicara ini satu kesatuan, sehingga itu menjadi perhatian dari pimpinan OPD terkait. Ya. Saya berharap hari ini juga KAP harus ada, karena KAP selalu ketemu saya bicara proyek, tapi tidak sejauh mana mengakomodir semua orang Papua secara baik. Kadang-kadang datang ketemu hanya satu orang bicara. Terima kasih dari pihak AJ sudah hadir, ya, ini menjadi mitra kita dalam pembangunan di Kabupaten Maibrat. Kami sering ketemu dengan AJ. Terima kasih juga Pak. 25 Juni 2023 kegiatan rapat koordinasi
tentang ketenaga kerjaan dan investor. Kami minta pertolongan Tuhan Yang Maha Kuasa, kegiatan ini saya nyatakan dibuka. Sekian, terima kasih. Menafsal, boroksal, satu hati, satu komitmen. Waktu kami. Teman-teman sekalian, pemerintah Kabupaten Maibrat hari ini melakukan rapat koordinasi bidang ketenagakerjaan dengan tema investor dan pelaku usaha, khususnya usaha jasa konstruksi di wilayah Kabupaten Maibrat, serta pemberian peluang kerja bagi orang asli Papua. Kegiatan ini dengan tujuan untuk kami share berbagai permasalahan di bidang ketenagakerjaan, misalnya sharing masalah pengangguran terbuka dan tertutup. Yang kedua, sharing masalah pemberian peluang kerja bagi orang asli Papua, tetapi juga ada permasalahan di dalam orang asli Papua sendiri, misalnya motivasi kerja, pilihan kerja, dan lain-lain. Hal ini yang kami lakukan rapat koordinasi pada hari ini. Rapat koordinasi hari ini menghadirkan 3 narasumber, yaitu dari pihak ANJ, dari pihak Unipa Manokwari, Dr. Obaja Penentruma, dan Bapak Dr. Agus Nusa MSc. Seluruh materi yang diberikan sangat baik, ya, sehingga menghasilkan beberapa rekomendasi, yaitu bahwa pemerintah Kabupaten Maibrat harus menyediakan uang ya, untuk pelatihan dan pendampingan bagi orang asli Papua. Yang kedua, pemerintah Kabupaten Maibrat wajib membangun balai latihan kerja atau balai lokal kerja sebagai pusat pelatihan kerja bagi orang asli Papua, baik pelatihan, pendampingan, dan juga bimbingan teknis dan sebagainya. Lalu rekomendasi ketiga, yaitu diharapkan untuk para investor di wilayah Maibrat agar menerima atau memberi ruang kerja sebanyak mungkin bagi orang asli Papua. Dan kami berterima kasih untuk para pihak, terutama dari pihak Universitas Papua, Bapak Dr. Obaja Penentruma yang bersedia menyajikan materi tentang isi substansi dari undang-undang atau perubahan pemerintah atas Undang-Undang nomor 1 tahun 2020, nomor 1 tahun 2001 dengan peraturan pemerintah nomor 2 tahun 2021 yang mengatur tentang keberpihakan, perlindungan, dan pemberdayaan. Oleh karena itu kami berterima kasih untuk beliau karena sebagai pelaku. Demikian dari saya, bisa ditambah oleh dari ANJ. Kami dari ANJ mengucapkan terima kasih sekali ya kepada pemerintah daerah Kabupaten Maibrat, khususnya Dinas Perdagangan dan Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Ini adalah salah satu momentum buat kami, di mana pada kesempatan ini tentu dengan rapat koordinasi pada siang hari ini, kami dari ANJ tentu akan berkomitmen bagaimana memberikan kesempatan yang sebesar-besarnya bagi putra-putri masyarakatnya atau adik-adik kami yang ada di Maibrat untuk bisa bergabung nantinya di dunia industri perkebunan, ya, di mana ANJ kita telah beroperasi di daerah Kabupaten Maibrat ini merupakan kebanggaan juga, sehingga kami berharap pemerintah daerah juga dapat berkolaborasi bersinergitas dengan kami, sehingga kami juga bisa menjalankan kegiatan-kegiatan operasional jalan dengan baik. Oke, terima kasih. Dari ditambahkan.
Terima kasih saya diberi kesempatan yang baik sekali hari ini sama-sama dengan Bapak Ibu di Maibrat, terutama Pak Kepala Dinas. Terima kasih. Ini kesempatan yang langka. Yang saya mau ingatkan bahwa peraturan berapapun banyaknya itu tidak akan berjalan kalau subjeknya pelakunya itu tidak siap. Oleh karena itu memang harus ada aturan-aturan yang operasional. Kalau khusus nomor kedua ya, nomor 2 tahun 2021 itu sudah dibuat dan ditemukan dalam PP 107 2021, harus ada peraturan kita di bawahnya dalam bentuk fondasi atau kasus. Provinsi baru ini punya kesempatan untuk membuat regulasi-regulasi itu. Segera harus dibuat lebih operasional. Kalau dirasa perlu buat dalam perda, ya. Lalu ada rencana-rencana aksi yang dilakukan, bahkan harus bangun infrastruktur. Tadi sudah ada rekomendasi bikin BLK. Selanjutnya apa? Itu kan informal. Formalnya apa? Harus ada sekolah-sekolah vokasi yang dibangun. Setingkat SMK dibangun mendukung kebutuhan negara ini. Terus dibangun, lalu sinergitas kerja. Kita mau dorong apa? Yang paling penting pertanyaan dari dua penanya terakhir kami adalah itu pertanyaan retoris dan tidak perlu saya jawab. Ini salah siapa? Semua OPD, semua aparatur di sini harus memahami undang-undang otonomi khusus. Di atas meja mereka tuh harus ada, mereka harus baca. Dan tidak. Dan undang-undang pertama itu karena semua tidak baca. Tidak harus baca, dan itu jadi roh dalam arah pembangunan di Indonesia. Saya kira itu. Dari Maibrat, Papua Barat Daya, RNC TV mengabarkan.